Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah, di kajian terakhir kita pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah ayat 50. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 51, Al-Maidah ayat 52, 53, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 54. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 51 di dalam surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang aturannya. Salah satu dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita adalah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kita. La tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, orang yang dicintai dan lain-lain. Maka kata Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu pelindung sesama mereka. Mereka itu pemimpin sesama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai teman dekat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Anda sama seperti dengan mereka. Nah, di ujung ayat ini Allah taala mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala takkan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini Bapak Ibu sebagai barometer bagi kita. Siapapun kita, kiaikah kita, ustadzkah kita, siapapun, apapun profesi kita, maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu aturan, maka tidak ada aturan lain kecuali yang paling baik ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan di 2 pekan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan itulah hukum-hukum yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masa hukum lain yang kita cari? Maka kita diperintahkan untuk tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Karena Allah taala mengatakan bahwa mereka itu sesama mereka pemimpin sesama mereka pelindung sesama mereka berkasih sayang, berbelas kasih sesama mereka. Bapak Ibu, ayat ini bisa di posisi ketika kita menjadi pemimpin lalu mencari siapa yang akan memimpin di si A, si B, si C. Maka kita sebagai pemimpin ditugaskan oleh Allah, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai orang yang dikasihi, sebagai teman dekat dan lain sebagainya. Begitu juga misalnya kalau kita dari rakyat jelata, rakyat biasa, kita tak mampu langsung menunjuk si fulan kau di sini, si fulan Anda di sini, si fulan Anda di sana. Tak mampu kita melakukan itu, kan ada, kita ini hidup di bumi demokrasi. Ada yang namanya pemilihan, entah itu pilkada, entah itu ya pemilu dan lain sebagainya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk memilih. Pilihan yang kita pilih
telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat utamanya adalah la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Itu syarat utama. Syarat utama. Jadi kalau ada dua calon, dua pasangan calon, atau tiga pasangan calon, atau berapapun pasangan calonnya, maka pertama sekali yang kita harus lihat, ayahudiyun hu, apakah dia orang Yahudi, anasraniyun hu, apakah dia termasuk orang yang Nasrani, atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada bapak ibu yang akan bertanya, Ustadz, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia ateis, tidak percaya dengan ketuhanan. Yang seperti ini sama Pak. Walaupun tidak disebut dia di dalam Al-Quran, ini disebut al-Yahuda wan Nasara, disebut mereka sebagai simbol besar. Orang yang tidak beriman kepada Allah, apapun agamanya, kita diperintahkan oleh Allah tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin kita. Kenapa? Karena ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu cocok menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi orang yang dikasihi sesama mereka. Maka kita misalnya sebagai umat mayoritas di satu tempat, maka wajib bagi kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan paslon yang mohon maaf dia beragama Islam kita jadikan, yang non Islam kita singkirkan. Beda kalau kita berada pada tempat atau pada lingkungan yang mana kita minoritas Pak. Tapi walaupun kita minoritas, usaha full kita harus ikhtiarkan. Masalah kalau misalnya di data atau di atas kertas kita kalah misalnya, Ustadz kami di sini cuma 5%, 95%-nya non Islam. Ai kalah kita. Sudah biarlah, pokoknya berusaha dulu, berikhtiar dulu, apa yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Masalah apa yang Allah putuskan, menang atau kalahnya kita, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Kita berikhtiar. Jangan sampai kita katakan bahwa Ustadz kami hanya 5% dari data di atas kertas, mereka 95% data di atas kertas. Kalau begitu untuk apa lagi? Lah pasti kalah. Berarti kita menyerah sebelum kita pergi berperang. Kita menyerah sebelum kita berusaha, dan ini salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita langsung tawakal sebelum berikhtiar. Jangankan kita, sahabat Nabi saja ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang hendak masuk ke dalam masjid, dia melepaskan untanya, kendaraannya. Ya, yang kendaraan yang dia tunggangi, setelah turun dia dari tunggangannya, dia lepas begitu saja. Kata Nabi, nak kemana? Masuk masjid Nabi. Terus kendaraan kau? Biarlah, aman memang punyaku, balik lagi, dak hilang. Tawakal kepada Allah, cak pakam. Luar biasa. Kalau orang awam melihatnya, wah pakam. Luar biasa akidahnya. Allah yang menjaganya, Allah yang akan membimbingnya. Kalau memang ini milikku, akan kembali lagi kepadaku. Tidak seperti itu Pak. Tidak seperti itu rumusan yang namanya ikhtiar atau tawakal itu. Tidak seperti itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikatkan dulu tali ontamu. Setelah kau ikat baru masuk ikhtiar, baru namanya itu. Hilang dah hilang belakangan. Pokoknya sudah diikat. Ini kalau dibiarkan lepas, lepasnya hilang betulan dia. Maka kita pun demikian. Ketika Allah Ta'ala mengatakan la tattakhizul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian jadikan Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin, teman dekat. Apapun tafsirannya sekarang di dalam surat Al-Maidah ayat 51, jangan pernah jadikan mereka sebagai pemimpin, teman dekat, dan lain sebagainya. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Kita hidup di tengah minoritas, lalu orang mereka yang menjadi pemimpinnya, kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha. Ketetapan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawallahum minkum
fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian tidak mengikuti aturan Allah ini, masih saja menjadikan mereka sebagai pemimpin, masih saja menjadikan mereka sebagai teman dekat, Allah Ta'ala mengatakan fa innahu minhum. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah ini masih saja lebih condong, lebih pro kepada orang-orang yang notabenanya tidak beriman. Allah langsung tegaskan fa innahu minhum. Sudah, dia lah serupa, lah mirip, lah sama. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memirip-miripkan satu kaum, maka dia termasuk kaum yang dia miripkan. Kalau dia pro dengan dengan programnya, pro dengan akidahnya, pro dengan keimanannya, walaupun dia katakan aku muslim, ana muslim, muslimmu hanya di mulut, karena perintah Allah Ta'ala mengatakan jangan pernah jadikan mereka Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, masih saja Anda lakukan. Ustadz, kalau dia jadi, aku ada proyek yang bisa diajukan. Nah, ini ada udang di balik bakwan ini, boleh tidak Ustadz? Ada udang di balik bakwan, bukan udang di balik batu. Kalau udang di balik batu tidak lemak, tidak pacak dimakan. Tapi kalau ada udang di balik bakwan, bisa tidak Ustadz kita? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat selanjutnya ini, fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Para ulama tafsir mentafsirkan asyakku wasyirku. Penyakit syak, keragu-raguan. Keragu-raguan. Al-munafik, orang-orang munafik. Mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusari'una fihim. Mereka ini bergegas untuk pro kepada mereka. Orang-orang munafik bergegas untuk pro kepada mereka, padahal ada dua pasangan calon. Si A muslim, si B tidak tahu agamanya apa. Berbondong-bondong orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit tadi, penyakit keraguan sekaligus penyakit kemunafikan. Dia berbondong-bondong pro kepada pasangan calon yang tak tahu apa agamanya. Apa kata mereka? Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir agak terjadi apa-apa. Itu alasan, padahal ada udang di balik bakwan. Aman dia jadi, kita jadi ini. Kalau dia jadi, kita duduk di sini. Kalau dia jadi, proyek kita ini goal, dan lain sebagainya. Allah sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu. Pak, rezeki di tangan Allah. Rezeki di tangan Allah. Allah, Pak, ketika ingin memberikan rezeki kepada hambanya, walaupun wasilah orang yang memberikan rezeki kepada kita, kita tak kenal, tapi Allah gerakkan hatinya. Allah gerakkan hatinya. Ada saja cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita meragukan Allah? Masa kita meragukan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalurkan rezeki-rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diceritakan oleh Allah fataral ladzina fi qulubihim marad. Anda akan melihat bagaimana orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada keraguan tentang rezeki dari Allah, ada keraguan tentang keamanan dari Allah. Lalu dia juga menyimpan rasa kemunafikan, sifat kemunafikan dalam hatinya. Maka mereka mengatakan yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrim min indih. Kata Allah, ketika itu yang mereka sampaikan, ketika itu yang mereka lakukan, maka Allah Ta'ala mengatakan fa'asallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ayyatiya bil fathi, lalu Allah datangkan kemenangan, pembebasan di tempat yang mana itu terjadi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala au amrim min indih, atau perintah Allah yang lainnya, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sehingga orang-orang munafik itu lalu merasa menyesal atas pilihannya yang salah.
Sudahlah dia memilih non-Islam, tahu-tahu yang dipilih kalah. Asli nyesalnya. Dia bersalah dari sisi agamanya, seakan-akan menjadi pengkhianat di dalam ajaran agamanya, sekaligus dia menyesal orang yang didukung kalah. Pak, kalau Allah ingin memenangkan mudah. Saya sering menyampaikan ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak sulit bagi Allah, cukup mengucapkan kun fayakun. Ustadz, kami 5%, mereka 95%. Jangan khawatir. Bukankah kita pernah mengambil pelajaran bagaimana perang Badar? Bagaimana perang Badar? Dari sisi jumlah, kuantitas kita jauh, Pak. Orang lebih banyak daripada kita. Dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas senjata, ya, kita juga kalah. Kita juga kalah. Dari sisi pendanaan, kita juga kalah. Di atas kertas kalah, Pak. Cuman tadi ada semangat jihad di dalam jiwa para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak gentar mereka, walaupun berkali-kali lipat jumlah mereka dengan jumlah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang datang dari kota Mekah. Tak gentar dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan dari langit. Pasukan dari langit, bukan lagi pasukan dari bumi, dikerahkan oleh Allah. Allah kerahkan pasukan dari langit. Para malaikat Allah turunkan untuk membantu pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan yang tak bisa dilihat oleh manusia, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu melihatnya. Yang lain tidak pacak nyingoknya. Ini kalau Allah ingin memenangkan satu kaum, memenangkan satu peperangan, atau memenangkan misalnya pasangan calon, maka jangan pernah khawatir lalu berputus asa, cepat sekali putus asanya. Kalah itu Ustaz, lah ceto kalah gitu, kalah nian Ustaz. Berusahalah dulu. Setelah berusaha, berikhtiar, bertawakal, berdoa banyak-banyak. Masalah apa jadinya kita serahkan. Ketika sudah jadi apa yang terjadi, maka kita pun harus menerima. Lalu kita mengatakan bahwa sungguh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik. Karena Allah yang maha tahu, jadi apa yang Allah takdirkan itulah yang paling baik untuk kita. Walaupun secara kasat mata tidak katik bagusnya, walaupun di kasat mata tidak ada baiknya. Contoh Pak, contoh. Kita ditinggalkan oleh sang kekasih atau pasangan hidup kita, suami atau istri kita, meninggalkan kita. Meninggalkan karena meninggalkan cerai kah, atau meninggalkan memang meninggal dunia? Ditinggalkan pokoknya. Kita ketahui bahwa ini putusan Allah. Ini takdir Allah. Yakin takdir ini yang paling bagus untuk aku. Walaupun melalui kacamata aku tidak katik bagusnya ditinggal sang kekasih. Tapi mungkin saja ada rencana lain yang Allah rencanakan untuk kita. Ada jamaah saya di Pak Jo, Pak. Di Pak Jo. Istrinya meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Ketika istrinya meninggal dunia, dia sampaikan ke saya, Ustadz, galau nih anak Ustadz. Ini rasanya ditinggal sang kekasih. Begini rasanya ditinggal sang istri. Setelah disampaikan itu, saya ajarkan doa. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang engkau berikan kepadaku ini, musibah yang kau timpakan kepadaku ini, berikanlah sebagai poin pahala. Lalu gantikanlah aku dengan ganti yang lebih baik. Alhamdulillah Pak, pahala sabar dia dapat, dan insya Allah penggantinya pun dia dapat. Coba aman bininya tidak mati, tidak pacak kawin lagi. Karena istrinya meninggal dunia, ya anak-anaknya ridho, bapaknya nikah lagi. Coba kalau istrinya masih ada, istrinya pertama itu pasti pertama istrinya yang mencak-mencak.
pasti istrinya yang marah-marah. Tapi inilah takdir Allah. Kita melihat dak katik bagusnya rupanya ada rencana lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sama seperti cerita di di surat Al-Kahfi, Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir, ada seorang anak laki-laki dibunuh oleh Nabi Khidir tanpa ada salah sedikit pun. Sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya, kau ngapa bunuh budak ini masih kecil, salah juga dak katik, kalaupun salah cukup diingatkan ngapa nak dibunuh. Kata Nabi Khidir, diam dulu, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Setelah sampai waktunya dijawab pertanyaan Nabi Musa, apa kata Khidir, kau tahu dak Musa, budak kecil itu besaknya agak preman. Budak kecil itu besaknya agak dia ni nganggu bapak emaknya, padahal bapak mamaknya ini uang soleh soleha. Coba bayangkan, bapaknya soleh, ibunya soleha, anaknya ini membuat pusing kepala bapak ibunya. Maka daripada dia besar selesai kelak, tak perlu ditunggu ke dia besar. Rupanya ada hikmah lain Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dengan musibah itu, ada hikmah-hikmah di balik itu. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, jangan pernah bersedih siapapun yang jadi. Setelah kita berikhtiar, ingat, setelah kita berikhtiar dengan sekuat tenaga, siapapun yang jadi, sam'an wa ta'ah, terima, taati, jangan sampai menjadi khawarij. Siapa yang jadi, misalnya bukan calon aku yang jadi, sudah ada usah galak, tidak usah nak taat, itu khawarij, tak boleh kita. Diharamkan oleh baginda Nabi SAW kita menjadi pembangkang para pemimpin. Selagi pemimpin mengajarkan dan mengajak kita kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari baginda Nabi SAW. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sehingga orang-orang munafik tadi pro kepada orang-orang yang tidak beriman, lalu Allah menangkan orang yang beriman, sehingga orang-orang yang munafik tadi dia menyesal seakan-akan dia menjadi pengkhianat di dalam ajaran agamanya, sekaligus dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan karena pasangan calon yang dia usung tidak jadi, karena Allah Subhanahu wa taala menentukan pasangan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya. Wa yaquluna alladziina amanu, dan orang-orang yang beriman berkata, aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum. Kata orang-orang yang beriman, nunjuk orang-orang yang munafik tadi. Itu orang-orangnya yang katanya mereka bersumpah atas nama Allah, bersungguh-sungguh dia untuk ajaran agamanya, rupanya innahum lama'akum. Sesungguhnya mereka itu, ya, orang-orang munafik itu bersama orang-orang yang tidak beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Di dunia habis amalannya orang-orang munafik tadi. Di dunia habis amalannya. Dia puasa, hilang pahala puasanya, hancur pahala puasanya. Dia sholat, hilang pahala sholatnya. Dia zakat, hilang pahala zakatnya. Sedekah, haji, umrah, segala amalan habitat a'maluhum. Kenapa? Karena ini besar pak dosa ini, dak galak taat dengan Allah. Dak galak taat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena besar dampaknya, maka besar pula lah dosanya. Karena ketika pemimpin si A yang non-Islam misalnya menjadi pemimpin yang mana dia pro kepada agama lalu akan menghancurkan umat Islam, dampaknya besar atas diri umat Islam, maka dosa orang yang mengusungnya pun dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bilang waya-waya, nyoblos. Bukan masalah waya-waya, Pak. Kita nyoblos si fulan yang notabene-nya pro kepada kejahatan, kita coblos lalu menang dia, kita memiliki saham dosa di situ. Kita memiliki saham dosa di situ.
Karena kita tahu si fulan ketika melakukan ini akan begini, dan ini tidak bagus untuk agama, ini tidak bagus untuk umat. Masih saja kita perlu karena ingin mendapatkan segelintir dari kenikmatan dunia, entah itu jabatan, entah itu proyek dan lain sebagainya. Na'udzubillah Pak, kita punya investasi kejahatan di situ. Selagi dia duduk di situ lalu mengeluarkan aturan-aturan yang tidak pro dengan Islam, maka kita pun tanpa kita sadari dapat dapat kiriman. Kalau orang Islam yang baik-baik mendapatkan amal jariah, kalau ini mendapatkan dosa jariah. Sampai orang yang dipilih tadi turun, sampai orang yang dipilih tadi sudah selesai masa jabatannya dan lain sebagainya. Hati-hati betul kita Pak, jangan sampai terbuai gara-gara serangan pajar 200, 500 bahkan sejuta sih kok uang. Mohon maaf Pak, yang dia ambil itu dari duit kita tulah ya. Dari duit kita tulah setelah dikasihnya kepada kita dia jadi dia ambilnya dari mana kah, dari pajak kah, dari apa kah, dia ambilnya lagi dari kita. Jadi jangan sampai kita tebudi bahasa kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, habitat a'maluhum, akan hancur amal perbuatannya, fa asbahu khasirin, dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Fit dunya, di dunia dia rugi, di akhirat pun dia rugi. Dak kati keuntungan sedikit pun yang dia lakukan. Ustadz, dia dapat proyek. Pak, proyek yang kita dapat betul secara keuntungan materi ada, kita dapatkan, masuk ke kantong, masuk ke rekening, oke. Tapi ingat, keberkahan tidak ada. Berapa banyak orang yang mendapatkan proyek besar tapi tidak sesuai dengan aturan Allah, duitnya dapat, masuk ke rekening, dak lama habis Pak, dak lama habis. Kenapa? Panas duit tadi, tidak berkah duit tadi. Tapi ada orang yang mohon maaf dikit cuman dapatnya, tapi dikit ini sesuai dengan syariat, maka dikit ini mengandung keberkahan di dalamnya, mengandung keberkahan dalamnya. Berkah ini Pak bisa menjadikan tubuh sehat, bisa menjadikan anak-anak kita sehat, berakal yang cerdas, menjadikan anak kita menjadi soleh-soleha. Sedikit tapi berkah dibandingkan banyak. Berkadak kate kita unjuk ke anak ini jadi bala, kita unjuk sama anak jadi bala, kita unjuk sama bini jadi bala. Apa yang dipakai dari duit yang tidak halal tadi, jauh dari keberkahan tadi, mohon maaf akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, akan kembali kepada kita sendiri. Oleh sebab itu janganlah melihat sesuatu dari materinya, coba lihat dari keberkahannya. Sedikit berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ada berkahnya sama sekali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam 6 ini baru ayat ke-53. Ayat 54 agak panjang. Ada nak bertanya udah kira-kira aman banyak ya? Baik, kalau begitu jadilah sampai ayat 53 saja, karena kita ini masuk syuruk ini jam 6:09 atau lewat 10 kurang lebih, artinya ada 9 sampai 10 menit yang ingin bertanya diaturi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz sudah menjelaskan masalah memilih pemimpin. Ya. Pemimpin itu sudah kita pilih sesuai dengan hati nurani kita dan agama kita, tapi kalah terpilih orang yang tidak kita pilih. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita itu sudah takdir Allah. Oleh karena itu kita harus patuhi dan kita taati. Bagaimana kalau kita membangkang terhadap pemimpinnya, apalagi dengan ada usaha untuk menggulingkannya? Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Setelah kita berikhtiar menjadikan pemimpin idola kita menjadi pemimpin, rupanya tidak jadi. Misalnya Allah takdirkan lain, maka kita harus menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ada dua pasangan calon A dengan B, kita milih A, rupanya yang B yang jadi.
Setelah dilantik kita katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan sesuatu yang apa yang Dia kehendaki itulah yang terjadi. Maka kita harus mengikuti. Kita harus baiat bahasa kita. Kalau umat Islam harus membaiat pemimpin tersebut. Sam'an wa ta'ah. Kami dengarkan perintahmu wahai pemimpin, kami laksanakan perintahmu selagi ingat ada garis bawahnya, ada notabenanya itu. Selagi engkau memerintahkan kami kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam, sam'an wa ta'ah. Kami dengarkan, kami taati. Tapi kalau engkau memerintahkan kami sesuatu melanggar ajaran agama kami, melanggar syariat kami, di dalam hukum itu Pak ada namanya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik. Ini kaidah Pak. Apapun perintah, ketika perintah itu tidak sesuai dengan syariat, boleh kita tidak melaksanakannya. Walaupun tidak harus membangkang. Boleh kita melaksanakan, boleh kita tidak melaksanakannya, walaupun kita tidak harus melawan. Ya, jadi beda caranya Pak. Ketika kita, misalnya ada memerintahkan kita begini Pak, mohon maaf, misalnya kami mulai saat ini kami keluarkan perda, tidak boleh lagi orang sholat di masjid 5 waktu. Kalau nak sholat ke masjid cukup Jumatan baik. Misal ini contoh baik Pak, contoh misal. Nah yang seperti ini kita katakan oke, sudah kau keluarkan aturanmu, karena ini bertentangan dengan syariat kami, mohon maaf yang ini tidak kugawikan. Tapi tak perlu kita lalu teriak-teriak dasar kafir kau, tidak perlu. Cukup kita katakan dalam hati, ini perintah kau, tapi perintah ini tidak sesuai dengan syariat, ini tidak kugawiku, masih kugawiku, walaupun secara diam-diam karena mereka punya aparatur, mereka punya ini punya itu, akan nyetop kita sini lajulah. Yang jelas aku berusaha untuk datang ke masjid, kalaupun tidak sampai ke masjid sudah itulah takdir Tuhan lagi. Yang jelas ada ikhtiar dari aku untuk pergi ke masjid melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus, karena ini takdir Allah, terima takdir itu. Selagi Dia memerintahkan baik, laksanakan. Ketika Dia memerintahkan yang tidak baik, kita katakan cukup itu perintahmu, tapi aku tidak galak gawi kenyo. Tidak perlu membangkang, tidak perlu kita menjadi khawarij model baru. Kalau di dunia Indonesia, di bumi Indonesia ini boleh berdemonstrasi, berarti demonstrasi boleh. Jangan sampai kita katakan, nah kalau yang berdemonstrasi itu khawarij galau-galau, ini salah juga, tidak terti dia. Yang khawarij itu hukum tidak membolehkan, kita langgar. Misalnya di satu negeri tidak boleh ada demonstrasi, lalu masih saja kita berdemonstrasi, ini tidak boleh. Tapi kita kan di bumi demokrasi. Kalau tidak sesuai apa yang kita inginkan dengan keputusan pemerintah, boleh kita berdemonstrasi. Karena undang-undangnya ada, membolehkan kita untuk berdemonstrasi, hanya saja ada aturan yang mengikat. Tidak boleh merusak ketika waktunya habis, balik. Ya. Ketika kan sampai jam 18 itu. Ketika jam 18 selesai tidak selesai, balik misal. Itu kan ada aturannya semuanya. Selagi ada aturannya, silakan berdemonstrasi. Karena berdemonstrasi di bumi demokrasi halal, di bumi demokrasi legal. Kecuali di bumi kerajaan seperti di Arab Saudi Pak, tidak boleh berdemonstrasi. Tidak boleh berdemonstrasi. Kena marah, kena tangkap, masuk penjara. Masalah menang kalahnya pokoknya penjara dulu. Tapi kalau kita di Indonesia bumi demokrasi, maka berdemonstrasi pun boleh dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Ya namanya saja kan bertukar pikiran dengan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kalau berusaha dan berupaya kita menggulingkan dengan kekerasan, mohon maaf Pak, akan banyak dampak-dampak yang lainnya. Bisa jadi mudarat lebih besar dari manfaat yang akan kita dapatkan. Ada kaidah usul fikih mengatakan bahwa ketika
ada dua hukum yang dihadapi kepada kita, maka pilihlah yang paling kecil mudaratnya. Sudahlah, bertahan bayi 5 tahun ini, sudah, itu lebih kecil mudaratnya dibandingkan kita misalnya menentang dengan keras, lalu ada kerusuhan di mana-mana, di sana mati, di sana ini, di sana itu, di sana luka, banyaklah mudarat dari manfaatnya. Lebih baik kita memilih sabar, yang jelas manfaatnya kita dapatkan walaupun sedikit, mudaratnya yang banyak kita bisa hindari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wajib hukumnya sam'an wa ta'ah li walil amr, kepada para pemimpin. Ketika dia sudah betul-betul jadi pemimpin kita, sudah dilantik dia, selagi dia memerintahkan kita dengan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat, sam'an wa ta'ah, harus kita dengarkan, harus kita taati walaupun dia pasangan calon yang bukan kita dukung. Kalau seandainya dia memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, kita pun berkewajiban untuk tidak melaksanakannya, walaupun tidak mesti harus dengan kekerasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulia ini kan banyak. Iya. Ya. Kalau pemimpin itu dalam satu kelompok. Ya. Kelompok kan ada pemimpin lagi. Ya. Nah, pemimpin ini suatu organisasi ini kan mengikat. Ya. Artinya kita sebagai anggota harus taat dengan keputusan organisasi ini. Ya. Misalnya organisasi milih atau mengusulkan pemimpin yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran tadi. Ya. Nah itu bagaimana? Nah yang kedua, aulia dalam arti kawan dekat atau panutan atau apa ini? Ya. Ini juga dalam satu bisnis ini kita harus bekerja sama. Ya. Dalam suatu misalnya bisnis kan, apalagi sekarang di Indonesia dikuasai oleh non-muslim. Ya. Mau tidak mau kita harus mendukung Ya. apa, Mereka. Ya. Ya. nah ini bagaimana ini solusinya? Baik. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi diilustrasikan bahwa pemimpin rendah, lalu organisasi ini mencalonkan yang lebih tinggi yang tidak seakidah dengan kita. Lalu kita bagaimana? Pak, kita yakini seyakin-yakinnya bahwa pemimpin tertinggi kita adalah Allah. Itu mutlak itu Pak. Tidak ada orang yang yang menolaknya itu. Pemimpin tertinggi kita adalah Allah. Maka ketika pemimpin yang diajukan tidak sesuai dengan pimpinan yang paling tinggi, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya, walaupun tidak harus tadi dengan cara yang anarkis. Dalam hati ketika disampaikan ini keputusan organisasi kita, jadi kedio sebagai pasangan calon, kita sebagai organisasi harus, misalnya harus, wajib, kata yang nyampaikan harus dan wajib milih dia ini. Kita dengar ke baik, sami'na wa asaina, kami dengarkan perintahmu wahai atasanku, tapi mohon maaf dak ku gawi ke. Ngapo? Karena engkau betul atasanku, tapi engkau ada lagi atasan paling atas, dak kati yang lebih atas lagi selain dia. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ketika Allah mengatakan dak boleh, maka dak boleh. Cuma tadi dak perlu nak berdebat sama dia, dak perlu bersikeras, anarkis dan lain sebagainya. Cukup dengarkan. Jangan tidak diam ke ngangguk ke betem. Selesai. Setelah itu apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih kan itu kan rahasia. Di bilik bilik lah begitu. Siapa yang akan kita coblos? Ya, itu rahasia. Nah ini siapa yang kita coblos inilah malaikat siap untuk mencatat. Kau nyoblos siapa? Aku nyoblos si A, oke, benar, sesuai dengan keinginan Allah. Aku nyoblos si B, nah kau masih ini aku sama'an wa ta'ah kepada pemimpin.
Betul kau taat dan patuh kepada pemimpinmu, tapi pemimpinmu ini melanggar aturan dari pimpinan paling pucuk, maka tidak sesuai, kau masih pilih, maka berdosa, ditulis dosa oleh para malaikat. Oleh sebab itu Bapak, jadi apapun keputusan organisasi, ketika memerintahkan untuk coblos si fulan, sedangkan si fulan yang diperintahkan untuk dicoblos tidak sesuai dengan syariat Islam, dengarkan saja, lalu jangan dijalankan. Ya, jangan dijalankan untuk kita, dan jangan pula kita ngomong tak usah. Kita jadi makar pula jadinya. Dak kelamo masuk penjara kalau itu. Ya, cukuplah untuk kita dan mungkin keluarga kita. Tak usah. Ngapo tidak sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Kita aman. Ya, kita aman. Oleh sebab itu pertama Pak, jadi tidak boleh apapun perintah organisasi ketika tidak sesuai dengan perintah Allah, maka apapun yang diperintahkan jangan pernah ikuti. Karena sudah saya sampaikan kaidahnya di awal, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kita hidup berdampingan, bahkan kita berbisnis bersama orang-orang yang tidak seakidah. Boleh tidak Ustaz? Boleh. Karena ini urusan duniawi. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kita. Urusan dunia kalian lebih tahu. Selagi misalnya Ustadz ini uang muslim, para bisnismen muslim ini lah sudah galau ku kerjasama, tapi ingin meluas lagi sayapnya, aku ke non muslim, boleh tidak Ustadz? Silahkan, tidak jadi masalah. Cuman harus tahu batasan, lakum dinukum waliyadin. Urusan agama berhenti. Urusan bisnis silahkan, selagi bisnismu bisnis yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah urusan agama berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Yang kedua Pak, jangan sampai kita berbisnis kepada non muslim, sedangkan banyak bisnismen yang muslim kita cuekkan saja. Ini artinya kita memang pro dengan mereka, lalu tidak pro dengan bisnismen muslim. Maka awali terlebih dahulu kerjasama kita kepada para bisnismen muslim. Sudah selesai, sudah dapat, sudah kita kerjakan untuk meluaskan kembali sayap, maka silahkan diperpanjang, dijauhkan lagi sayapmu untuk berbisnis bersama mereka. Tidak jadi masalah. Cuman jangan sampai kita langsung ke orang non muslim, sedangkan ada bisnismen muslim kita sia-siakan atau kita tidak hiraukan. Berarti memang kita lebih percaya kepada mereka dibandingkan bisnismen sesama kita. Jadi kalau semuanya kita rangkul, alhamdulillah. Tapi kalau hanya kepada orang non muslim saja yang kita rangkul, sesama muslim kita tidak, salah, masih konslet pada diri kita. Jadi usaha terlebih dahulu untuk mendekati atau berbisnis dengan sesama muslim. Kalau memang ingin membesarkan lagi, melebarkan lagi sayap, silakan untuk berbisnis kepada orang-orang non muslim, selagi itu urusan bisnis bukan urusan agama. Kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tentang pemimpin ini pun ada kaitannya dengan agama, karena ketika pemimpin yang dicoblos tadi, yang tidak sesuai tadi, memerintahkan sesuatu, kan akan berdampak kepada peribadatan di agama tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang kita bermain di belakang. Iya. Apakah Bermain kaki dua ya? apakah itu melambangkan kamu? Baik, betul. Jadi kalau memang itu menjadi dilema bagi kita, berarti kita salah memilih organisasi. Kalau salah memilih organisasi, mohon maaf, harus kita katakan, aku tidak sesuai. Kalau memang nak pecat aku, pecat. Tapi kita kan kadang tidak berani ngomong cak itu. Masih ada keinginan lain. Misalnya di satu partai itu
selalu dia memojokkan Islam. Kita sadar dewek, ngapalah partai aku cak itu. Kita nak mundur, kita masih ada udang di balik bakwannya. Tidak mundur, sama baik kita bersaham di situ. Dilema. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa manfaat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ragu-ragu kita mengatakan aku keluar dari organisasi ini. Mana organisasi ini selalu menjurus memojokkan Islam, selalu ini, selalu itu. Pokoknya tidak sesuai dengan Islam. Habis pak tenaga kita sia-sia, bahkan bisa jadi tenaga kita keluarkan bernilai dosa karena organisasi tersebut misalnya selalu berhadap-hadapan dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau memang begitu, selalu keputusannya begitu, itu sudah. Ini yang saya maksud tadi itu hasil misalnya ijtihad pemimpinnya. Ijtihad saya ini yang bagus nih. Jingoknya, ijtihad kau ini salah. Kita pacak menilai ijtihadnya salah. Kenapa? Karena ada dua pemimpin, satu muslim, satu tidak. Ijtihad ini, sudah ini ijtihad, oke lah silakan ini ijtihadmu. Tapi ijtihad aku ini salah, aku tidak galak gawi. Sudah lakum itu gawian-gawian kau, aku tidak. Ini hasil ijtihad. Tapi kalau memang pemimpin satu organisasi memang menjurus ke situ terus, tidak pernah pro dengan Islam, asli pak, jangan segan-segan angkat kaki dari organisasi tersebut. Kenapa? Dikhawatirkan apa yang mereka lakukan akan kita tanggung jawabkan. Kita juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jumpa lagi insyaallah pada 2 pekan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.